Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Saya doakan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, jangan lupa untuk selalu mengisi presensi kalian ya di link ataupun di Teams yang sudah disediakan oleh guru pengampu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menyimpulkan arti Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, merinci strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menyimpulkan sifat-sifat mulia Khulafaur Rasyidin, dan yang keempat, mempraktikkan sifat-sifat mulia Khulafaur Rasyidin. Berbicara mengenai Khulafaur Rasyidin, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Nah, tapi sebelum kita bahas materinya, adakah yang sudah tahu apa itu arti dari Khulafaur Rasyidin? Yo, ada yang belum tahu? Atau sudah tahu semua? Nah, kalau yang belum tahu, kalian harus simak materi berikut ini dengan baik ya, karena ini berhubungan dengan sejarah Islam. Kita harus tahu dulu arti dari Khulafaur Rasyidin itu apa. Nah, kalau sudah tahu, baru kita melangkah ke siapa saja sih Khulafaur Rasyidin tersebut, agar kita bisa meneladani sifat-sifat mereka. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa dan ar-rasyid. Khulafa itu artinya adalah pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-rasyid itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Nah, dengan kata lain, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk. Khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya benar, itu karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abu Bakar itu termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Beliau memimpin Islam dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Beliau wafat pada tahun 634 Masehi karena sakit. Khalifah Abu Bakar terkenal dengan sifatnya yang sangat bijaksana dan juga tegas. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, prestasi yang sudah diraih atau dengan kata lain strategi dakwah yang digunakan adalah ada 3 program. Yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Kemudian yang kedua, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat dan memerangi nabi palsu. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau dikenal dengan sifatnya yang sangat tegas dan juga sangat pemberani. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 584 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy. Nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau mendapatkan julukan atau gelar Al-Faruq yang artinya dapat memisahkan antara kebenaran dan juga kebatilan. Beliau itu selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Beliau memimpin Islam dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Beliau wafat pada tahun 644 Masehi karena dibunuh.
Prestasi atau strategi dakwah Umar bin Khattab yang pertama adalah memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian yang kedua, membuat dan menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga, mengatur sistem administrasi keuangan negara. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau dilahirkan di Taif pada tahun 576 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy. Nama asli beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Beliau terkenal dengan sifatnya yang sangat baik hati dan juga dermawan. Beliau mendapatkan gelar Zunnurain yang artinya pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliau memerintah dari tahun 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Beliau wafat pada tahun 656 Masehi karena dibunuh. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu ada dua periode. Periode yang pertama adalah perluasan wilayah, yang kedua adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri. Prestasi atau strategi dakwah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang pertama adalah perluasan wilayah, kemudian mengganti gubernur yang memisahkan diri setelah Umar bin Khattab wafat, kemudian membukukan dan memperbanyak naskah Al-Quran, kemudian membangun bendungan, kemudian membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membentuk angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan, serta membangun masjid-masjid dan memperluas masjid di Madinah. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 599 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau dari suku Quraisy. Beliau terkenal dengan sifatnya yang sangat cerdas dan juga sabar. Julukan atau gelar Ali bin Abi Thalib adalah Babul Ilmi atau pintunya ilmu atau gerbangnya ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Saya adalah kota ilmu sedangkan Ali adalah gerbangnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah dari tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Dia wafat pada tahun 661 Masehi. Prestasi atau strategi dakwah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, perluasan wilayah. Kemudian yang kedua, mengganti gubernur dan memberantas pemberontak. Yang ketiga, membangun kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Dan yang terakhir, menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, kalian sudah tahu ya apa arti Khulafaur Rasyidin itu. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, strategi dakwah yang mereka lakukan ya itu berbeda-beda berdasarkan masalah yang timbul pada saat mereka memimpin. Nah, sekarang adalah waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ya. Yang pertama, apa itu Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, siapa sajakah mereka? Yang ketiga, bagaimana sifat mereka? Yang keempat, sudahkah kamu meneladaninya
Jika sudah, sebutkan sifat yang sudah diteladani. Nah, kemudian untuk tugas tambahannya adalah silakan kalian buat diagram strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ya, nanti kalian agar tahu perbedaannya di mana. Nah, jika sudah dikerjakan, silahkan nanti upload jawaban kalian di tim ataupun di link yang sudah disediakan guru pengampu kalian. Nah, kemudian karena ini masih pandemi ya, kalian harus jangan bosan-bosannya untuk menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi ya, kemudian tidak bergadang. Tetapi kewajiban kalian untuk belajar itu harus tetap dilaksanakan ya, makanya kalian harus jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas umum. Nah, jadi kalian di rumah aja ya, tidak perlu kemana-mana ya. Kalau tidak penting banget, kalian di rumah saja gitu ya. Ya, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.